Jadi di situ itu sedang ada longsor, sehingga bus kami itu terjebak di situ selama 1 harian. Dan kami pun selama di perjalanan itu, selama terjebak di longsor itu, kami itu tidak ada makanan, tidak minum. Jadi benar-benar jauh dari puasa seharian. Memang ada beberapa masukan yang datang ke telinga saya lah bahasanya. Ya dengan penolakan itu, cuman penolakannya secara tidak langsung lah bahasanya. Dan saya itu di sana itu sempat diminta KTP, terus kartu tanda mahasiswanya, katanya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita melanjutkan beberapa video cerita kafilah dakwah Ramadan tahun 2024 di pedalaman-pedalaman negara Indonesia, dan saat ini kita sudah dibersamai dengan salah satu mahasiswa yang kemarin KKN atau kafilah dakwah kami menyebutnya di salah satu desa yang ada di Bengkulu. Bagaimana ceritanya? Kita langsung sapa saja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Langsung saja ya. Bisa diceritakan bagaimana perjalanan antum dari kampus untuk menuju titik lokasi kafda antum. Silahkan. Mungkin dari saya, ya mungkin pertama kali itu tepatnya di hari Jumat, kami mengawali pemberangkatan dari kafilah dakwah Bengkulu. Kami berangkat dari sini pukul 10 dan tiba di Bengkulu hari esoknya. Dikarenakan waktu tempuh perjalanan sekitar 26 jam. Jadi cukup jauh, kawan-kawan. Jauh sekali. 1 hari lebih. 1 hari lebih, jadi kami itu waktu awal berangkat itu ya kami nggak tahu menahu lah intinya. Masalah kondisinya di sana seperti apa. Kami bismillah berangkat dengan 6 rombongan naik bus dari terminal Bekasi sampai di Bengkulu, tapi la qadarullah dikarenakan ada 1-2 masalah di perjalanan sehingga terhambat perjalanan kami yang seharusnya sudah sampai, jadi sampai lebih akhir. Tadi disinggung masalah, terkendala masalah apa itu, Bang Fahru Raji? Itu terkendala di masalah perjalanannya. Karena waktu itu kan kami, waktu sudah setibanya di Lampung, kami melewati yang namanya daerah hutan belantaran. Jadi di situ itu sedang ada longsor, sehingga bus kami itu terjebak di situ selama 1 harian. 1 hari dari subuh sampai kisaran jam 6-an lah baru bisa kami keluar. Maghrib baru keluar. Nah, kemudian setelah keluar dari musibah itu, kemudian bagaimana lanjutan perjalanannya? Ya tentu kami juga dengan berat hati kami melanjutkan perjalanan kembali, tentu dengan konsekuensi bisnya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terjebak. Kami itu dari tempat lokasi kejadian itu kami dioper ke pos bus PO tersebut yang terdekat lah bahasanya, menggunakan pick up. Kami nyewa pick up lagi sekitar 500 ribuan lah. 500 ribuan, jadi begitu kami sampai di pos PO bus tersebut yang terdekat dari lokasi kami terjebak itu sore hari itu, jelang maghrib lah bahasanya. Namun kami ya dengan berat hati juga waktu itu pihak PO bus terdekat itu ya menerima kami dengan apa adanya, dan kami pun selama di perjalanan itu, selama terjebak di longsor itu, kami itu tidak ada makanan, tidak minum. Jadi benar-benar jauh dari puasa seharian, jauh. Bekal sudah habis. Jauh dari warung, jauh dari pedesaan, di hutan belantaran. Setelah kami sampai titik lokasi, tapi sebelum itu kan kami ya setelah kami berangkat dari
pos PO bus tersebut yang terdekat itu ya kisaran habis isya lah. Kami berangkat lagi melanjutkan perjalanan sampai di lokasi itu jam 2 malam. Sampai di lokasi jam 2 malam. Jadi di saat orang-orang masih pada tidur, masih sepi, kami baru sampai di lokasi. Itu pun kami ya dioper-oper bahasanya. Jadi nggak pihak PO bus itu tidak memberikan jaminan. Kemudian setelah antum sampai di titik lokasi ini, itu bagaimana respon masyarakat terhadap antum? Antum sendiri apa gimana? Oh, berenam. Untuk kan berenam nih, apakah di tempat tugasnya antum sendiri? Tentu begitu kami tiba di lokasi, sebelum itu kami kan disuruh oleh Dewan Dakwah Daerah Bengkulu itu nanti kalian turun di depan Masjid Rukis yang ada di Kota Bengkulu. Oke, kami sampai jam 2 malam di depan Masjid Kota Rukis. Masjid Rukis depan, ya di depannya pas. Di saat itu kami juga bingung nyampe, itu gerbang masih dikunci. Kami pun bingung mau tidur di mana, ya alhasil ada spanduk, kami jadikan lah itu sebagai tempat tidur kami lah. Nah, lalu kemudian pas pukul 4 subuh, lalu kami disambut dengan DKM Masjid Rukis itu, mempersilahkan kami untuk masuk terlebih dahulu, untuk istirahat lah bahasanya. Sebelum dijemput kembali oleh Dewan Dakwah Daerah Bengkulu itu. Jadi katanya Masjid Rukis itu katanya masjid yang memang didirikan dan dibangun oleh Dewan Dakwah Bengkulu itu. Jadi memang masyarakat, jadi memang marbotnya itu di situ tuh emang sudah kenal kami mungkin. Jadi disapa dengan baik, diberi makan kami di situ. Kemudian ketika dijemput oleh Dewan Dakwah Bengkulu, apakah lama di Dewan Dakwahnya atau langsung dibagi ke titik lokasi masing-masing dai? Jadi begitu sampai itu kami tuh tidak langsung dikirim. Jadi kami tuh diberi istirahat 1 hari dulu karena mungkin capek lah bahasanya. Karena yang seharusnya perjalanan itu ditempuh dalam waktu 1 hari 1 malam, jadi 2 hari 1 malam. Jadi ya kami diistirahatkan dulu sehari, baru di hari esoknya, di hari Minggu tepatnya, kami itu baru dipencar ke wilayahnya masing-masing. Ada yang di Transulau, di Palak Siring, dan saya sendiri di Palabengkrung. Nama desanya Desa Palabengkrung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, setelah antum sampai di desa itu, bagaimana respon masyarakat terhadap antum dan bagaimana aktivitas masyarakat yang antum ketahui di sana, seperti mayoritasnya apa, pekerjaan mereka apa gitu? Ya tentu di desa yang saya kunjungi itu terdapat 3 masjid dan 1 gereja. Jadi lumayan mayoritasnya di sana Muslim, cuman sangat miris lah kalau bahasa kaminya lah. Karena sholat 5 waktu itu tidak semua sholat 5 waktu masjid itu ada jamaahnya. Terkadang ada beberapa sholat 5 waktu seperti zuhur, asar. Itu memang benar-benar kadang saya sendiri, saya yang imam, saya yang azan, saya yang qomat. Itu benar-benar sendiri. Jamaahnya pada sibuk. Jadi mereka itu pagi itu mereka berangkat pergi ke ladang. Ya tadi sana itu mereka itu bukan sawah sih, perkebunan kopi. Kopi, durian, ya, emang di situ banyak. Jadi rata-rata itu mayoritasnya di sana itu ya penghasil kopi lah. Dan setelah antum datang di sana, program apa yang antum kerjakan di sana? Tentu dari segi program juga kita juga bingung. Tadinya kan memang kan kita juga terkendala dengan dana. Jadi ya kita ngikut saja dengan masjid, dengan masjid yang kita tepati lah bahasanya, dengan masyarakat situlah kita berbaur.
Alhamdulillah ada beberapa program yang sudah terlaksana ya, seperti malam memperingati turunnya Al-Quran, nuzul Quran, dan santunan anak yatim. PA alhamdulillah berjalan. Kemudian untuk dana ya tadi, bagaimana antum buka puasa sahurnya di sana, dan apakah dana untuk program itu dari antum sendiri atau dari Lasnas pusat atau dari sumbangan yang lain? Tentu untuk mengadakan program itu, dengan berjalannya program itu tentu dari Lasnas tidak ada, dari diri saya juga tidak ada. Jadi ya saya kolaborasi dengan pihak PKM masjid lah bahasanya. Jadi mereka itu sudah memberikan peluang kepada saya, bahkan saya itu ditunjuk sebagai sekretarisnya dari acara tersebut. Saya mencari dana. Ya alhamdulillah kemarin terkumpul ya 2 jutaan lah buat dana acara itu. Untuk buka sahur, alhamdulillah sudah ada masyarakat yang sudah menyediakan. Dan hal apa yang paling berkesan atau yang paling menarik untuk Anda, yang paling Anda ingat di perjalanan kafilah dakwah Anda? Mungkin dari segi menarik ya mungkin tidak ada, karena kan emang ya dengan mayoritas penduduk yang seperti itu saya juga bingung, nggak ada lah bahasanya. Awal-awal datang itu kami itu sempat ada penolakan lah bahasanya dari masyarakat. Wah itu cukup bahasanya bukan penolakan sih, bahasanya dia kayak penolakan cuman halus, nggak kasar. Bisa diceritakan? Oh, penolakannya. Jadi awal-awal datang itu saya dan Dewan Dakwah Bengkulu itu diantar terlebih dahulu ke rumah Pak Kades. Tadinya kami nginep di sana kan. Ya berjalan seiringnya waktu, kami pun ya saya juga ya berbaur dengan masyarakat situ, melihat aktivitasnya kesehariannya ngapain aja. Ya, tapi berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu ya memang ada beberapa masukan yang datang ke telinga saya lah bahasanya. Ya dengan penolakan itu cuman penolakannya secara tidak langsung lah bahasanya, nggak langsung ke saya tapi melalui perantara orang lain, entah dia ngomong apa, tapi yang jelas orang yang perantara ini menyampaikan langsung ke saya penolakan itu. Dan saya itu di sana itu sempat diminta KTP, terus kartu tanda mahasiswanya, katanya buat apalah gitu bahasanya. Tapi Anda masih di tempat itu kafdanya? Oh berarti masih, kalaupun ada penolakan secara halus tetapi masih Anda jalankan. Baik. Mungkin hal yang paling berkesannya di situ ya. Ya seperti itu. Kemudian ada yang ingin disampaikan lagi? Oh iya, sebelum kami saya perpisahan dengan masyarakat situ, ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan problematika seperti itu ya alhamdulillah terselesaikan, dan ada masyarakat yang memang pro kepada saya gitulah bahasanya. Saya bahkan kalau subuh-subuh itu pas sahur itu ada yang datang ke masjid yang saya tempati itu, bangun bangun Rul, makan di rumah, makan kita. Nah, mungkin itu, tapi yang akhir-akhirnya itu yang paling berkesan banget bagi saya itu ya pengajian, ibu-ibu pengajian majlis salim itu. Jadi sebelum perpisahan itu mereka tuh mengadakan sebuah acara yang namanya acara perpisahan. Jadi iya. Nah bagaimana di acara itu bisa di-spill? Jadi acara itu susunannya itu pertama itu kami itu mengagendakannya dengan hari yang berbeda, karena kan saya memegang 2 masjid. Masjid pertama itu diagendakan di hari Jumat, dan di masjid kedua itu diagendakan di hari Sabtu. 2 kali perpisahan karena 2 masjid. Jadi di hari Jumat itu pengawalan perpisahan kami
dengan ibu-ibu pengajian masyarakat situlah bahasanya. Dan nasihatnya, ceramahnya tentu dibuka dengan sebuah ceramah, diakhiri dengan buka puasa bersama. Alhamdulillah saya sangat berkesan sekali di situ. Dapat uang berapa? Oh, kalau masalah duit saya nggak ada sih, nggak ada. Bingkisan ya nggak ada sih, cuman namanya buka puasa terakhir gitu kan, kenang-kenangan terakhir. Jadi ibu-ibu pengajian masyarakat situ itu, kalau bahasa saya itu bawa makanannya itu bener-bener banyak. Ya, baik. Inilah sepenggal cerita dari Akh Fahrul Raji mengenai cerita pengalaman kafilah dakwahnya di mana tadi? Bengkulu Selatan. Desanya Desa Palabengkrung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terakhir, berikan pesan-pesan untuk keluarga di sana dan untuk adik kelas yang insya Allah Kafda tahun 2025. Ya mungkin ya jangan pantang menyerah lah, karena dakwah ini emang penuh dengan rintangan. Memang rintangan itu tidak satu dua, dan memang rintangannya itu berat-berat. Jadi pandai-pandainya kita lah hadapinya. Hanya itu, singkat sekali. Terima kasih Fahrul Raji. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton nanti. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.